besok kita tunggu apapun keputusan dari MK, dan itu menjadi titik balik kita akan menuju arah mana. Arah kebangsaan kita, perjalanan kehidupan kenegaraan kita ditentukan oleh keberanian nurani dari para hakim MK yang mulia untuk memutuskan. Saya berharap Tuhan membersihkan nurani hakim MK untuk berani memutuskan, menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia dan seluruh dunia bahwa demokrasi tetap perlu diselamatkan di negeri ini. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi hari Minggu. Hari ini tanggal 21 April 2024. Kalau kita bicara tanggal 21 April, ini kita peringati sebagai Hari Kartini. Jadi kepada para Kartini muda Indonesia, para perempuan-perempuan hebat Indonesia, saya mengucapkan selamat Hari Kartini. Mudah-mudahan akan muncul di negeri ini Kartini-Kartini muda. Nah, ada Kartini muda sekarang yang duduk di Hakim MK, namanya Profesor Eni Nurbaningsih. Nah, ini Kartini muda yang akan menjadi sorotan publik karena tanggal 22 April 2024 hari Senin nanti MK akan memutuskan sengketa Pilpres atau PHPU tahun 2024 yang akan diputuskan apakah menerima gugatan dari pemohon 1 maupun pemohon 2 atau menolak, atau mungkin ada jalan tengah, kita belum tahu sampai sekarang. Sahabat Indonesia, menyangkut masalah MK ini sampai sekarang posisi saya berserah kepada Tuhan lah. Apa yang terjadi, terjadilah, karena saya yakin ini harus ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Tapi kalau kita bicara sebagai ulah manusia, bahwa silang sengkarut permasalahan Pilpres 2024 ini harus kita akui bermula dari MK. Oktober 2023 melalui putusan nomor 90 tahun 2023, MK memaksakan diri membuat norma baru sehingga meloloskan sang keponakan ketua MK waktu itu Anwar Usman yang bernama Gibran sehingga bisa menjadi calon wakil presiden, dan KPU dengan segala drama yang ada juga menerima pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden. Tapi harus kita akui, ini bermula kekisruan penyelenggaraan Pilpres yang akhirnya bergelombang luar biasa penuh dengan kecurangan yang TSM ini bermula dari MK. Nah, tanggal 22 MK juga harus membuat keputusan. Apakah MK akan melanggengkan kekisruan yang dimulai dari MK sendiri dengan putusan yang elegan yang menyelamatkan demokrasi atau reformasi, atau sebaliknya MK hanya sekedar melanggengkan kesalahan cacat etika moral yang dilakukan oleh ketua MK dan hakim yang terdahulu? Saya tidak tahu. Tapi kalau kita mengutip syair lagu, MK ini seperti kau yang memulai, kau juga yang mengakhiri. Artinya MK lah yang harus mengambil peran untuk menyelamatkan bangsa ini. MK sudah pasti akan menerima banyak masalah dengan segala konsekuensinya, keputusan apapun. Karena keputusan apapun pasti tidak akan melegakan atau menyenangkan atau memuaskan semua pihak. Pasti ada pihak-pihak yang terlukai. Kalau MK menerima gugatan dari paslon 01 maupun 03, artinya memang pasti ada resistensi tolakan dari kelompok-kelompok paslon 02 yang merasa sudah menang. Dan ini ada Presiden Jokowi di belakangnya. Ini tantangan MK memang berat. Sebaliknya kalau MK menolak gugatan dari pemohon, itu dampaknya adalah
resiko demokrasi kita akan remuk redam. Artinya MK tidak mempunyai itikat baik untuk membantu kita untuk membangun bangunan demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Yang terjadi justru akan menghancurkan demokrasi itu sendiri. Di sisi lain, itu akan berdampak kepada public trust masyarakat terhadap MK akan anjlok pada titik yang nadir. Jadi itu yang terjadi. Saya tidak hendak ingin menekan MK, tapi segala konsekuensinya ini harus kita pikirkan. Jadi MK apakah akan menjadi penyelamat demokrasi dan reformasi di negeri ini, atau MK justru akan mengubur demokrasi dan reformasi yang susah payah kita bangun mulai tahun 98. Kalau hanya beracuan pada waktu yang sangat pendek dengan pembuktian yang mungkin sangat terbatas, memang agak susah memang. Tapi kembali lagi, nurani hakim-hakim MK ini teruji. Apakah mereka bisa benar-benar layak dan pantas menyandang gelar yang mulia menyelamatkan bangsa ini, atau justru para yang mulia ini akan mendegradasi diri, dikooptasi oleh kepentingan oligarki. Ini yang akan terjadi. Jadi saya tidak ingin membuat prediksi apapun karena sudah terlalu banyak para pakar menyampaikan prediksi. Amicus curiae pun juga sudah banyak, sekitar 33 amicus curiae dari berbagai kalangan. Bagi dunia, kalau ini ambruk, itu menyangkut masalah reputasi bangsa dan negara kita di mata dunia. Dan ini tergantung pada hakim-hakim MK yang mulia. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih. Sekali lagi, selamat berakhir pekan, selamat hari Minggu bersama keluarga. Salam hormat saya untuk Anda sekeluarga. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi tanggal 22 April 2024. Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia yang berdaulat hukum. Saya Rudi Eskandar.